بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد alhamdulillah sebagai Allah atas segala kenikmatan. Alhamdulillah kita sudah sampai puasa ke mau ke 10 ya. 10. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semuanya. Sehingga bisa istiqomah dan di akhir Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, kita semuanya. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak di hari akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, kami akan menyampaikan hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-11, Al-Hadis Al-Hadi Asyar An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Syibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, dari Abi Muhammad Hasan, dari Abi Muhammad, dari ayahnya Muhammad. Siapa itu? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan, ya. Hasan punya anak namanya Muhammad, maka dijuluki dengan nama Ali Hasan. Hasan itu kembar, ada Hasan, ada Husain, ya. Keduanya merupakan cucu Rasulullah SAW, anak dari Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Abi Thalib paman beliau yang didiknya, yang mengajarinya, ya, meskipun keislamannya diperdebatkan karena dia menikah dalam keadaan kafir jahiliyah. Sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibtu itu cucu. Jadi Hasan adalah cucu dari Rasulullah. Sibtu itu istilah untuk menunjuk cucu dari anak perempuan. Ya, kalau cucu dari anak laki-laki itu biasa disebut nama hafid. Ya. Sibtu Rasulullah, ya, Hasan adalah cucunya Rasulullah SAW. Ya. Wa raihatanihi, dan kesayangannya Rasulullah SAW. Nah, Hasan berkata, qala radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah dari duanya, baik Hasan maupun Ali bin Abi Thalib. Qala, Hasan berkata, hafidtu, aku menghafal, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sabda Rasulullah, dak, tinggalkan, ma, sesuatu, ya dibuka, yang meragukanmu, ila, untuk kemudian menuju, ya, ma, sesuatu, la, yang tidak, ya dibuka, tidak meragukanmu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini statusnya hasan sahih. Dua status yang digabungkan, ya. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, ini digabungkan, hasan sahih, artinya hadis ini melalui dua jalur riwayatan, satu jalur dinilai hasan dan satu jalur dinilai sahih, sehingga kedua status ini digabungkan, hasan sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan, ya dibuka, ya. Dari kata roiba itu kan, ya. Roiba itu sama dengan syakka, artinya meragukan. Dzalikal Qur'anu dan dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada raiba, keraguan. Jadi ragu itu ada satu bahasa Arab namanya raiba atau syakka. La raiba,
tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada keraguan. Bahasa lainnya no doubt, ya, nggak ada keraguan, pasti. Ya. Kalau ada keraguan, maka tinggalkan sesuatu yang kita ragu statusnya, untuk kemudian mencari sesuatu yang meyakinkan. Mencari sesuatu yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita diminta, dianjurkan untuk meninggalkan yang syubhat. Kemarin sudah dijelaskan al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Dan perkara yang tidak ada kejelasannya, tidak halal, tidak haram, namanya perkara syubhat. Maka hadis ini menganjurkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat, karena sesuatu yang syubhat kalau sering dilakukan itu bisa mengarah kepada haram. Maka tinggalkan yang status hukumnya belum jelas, ya. Untuk kemudian mencari melakukan perkara yang status hukumnya itu jelas. Nah, berkaitan dengan hadis ini ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak akan hilang, tidak akan bisa dirubah oleh keraguan. Ya. Makanya kalau kemudian ada perasaan yang kita ragu, ya harus dikembalikan ke yang yakin. Ya. Di hadis yang lain Rasulullah menyatakan berkaitan dengan hadis ini, an Ayyad bin Tamim an ammi annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi sholati faqala la yanqatil aw la yanqas aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahu al-Bukhari Muslim. Jadi suatu saat dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, berkata bahwasanya ada seseorang yang mengadu pada Rasulullah bahwa dia merasa seakan-akan ketika sholat dia merasakan menahan dalam perutnya, seakan-akan ingin buang angin, ya, pada saat sholat. Maka Rasul mengatakan la yanqil wa la yansorif, jangan dia membatalkan sholatnya hatta sehingga yasma'a sautan, sehingga dia mendengarkan suara, au yajidu rihan, atau mencium bau. Jadi kalau ketika sholat kita ragu, wah kok kayaknya nggak enak perut nih, jangan-jangan kentut, jangan-jangan buang angin. Nah, jangan meninggalkan sholat tadi sampai kemudian kita dipastikan ada suara atau bau dari buang angin tadi. Kalau masih ragu, terusin sholatnya, nggak usah berhenti, nggak usah ambil wudhu. Ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kondisi kita udah berwudhu gitu ya. Nah, keraguan muncul ketika ada sesuatu yang nggak enak di perut gitu ya. Tapi kira-kira kentut nggak ya? Ya udah, lanjut sholatnya. Nah, ini berkaitan dengan hadis tadi. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang dilakukan untuk kemudian memastikan diri terhadap sesuatu yang yakin. Ya. Karena keraguan itu membuat tidak tenang, keyakinan itu membuat tenang. Maka hadis itu memperkuat. Kalau kondisi seperti tadi, ya kita teruskan sholat kita. Dan juga ada hadis yang lain. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrah asy-syak wal yabni ala mastaiqanas. Jika seseorang itu sholat, ya, kemudian dia syak, dia ragu apakah masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, ya. Falyatrah asy-syak, maka buanglah rasa ragu tadi. Wal yabni ala mastaiqana, dan hendaknya dia mengambil posisi, mengambil sikap yakin atas apa yang dia
yakini. Fa in kana sholat khamsan tsumma yasjudu sajdatayni, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau misalkan sholat ya dan ragu ada 3 atau 4 ya. Yang 3 ada pasti yang 3. Yang 4 yang ragu. Maka pastikan yang 3. Ya, dengan menambah 1 rakaat kemudian dia sujud sahwi. Seandainya ternyata hitungannya 5, maka sujud sahwi tadi menggenapkan hitungan tadi. Dan jika ternyata sudah benar 4 rakaat, maka sujud sahwi tadi itu menjadikan setan itu marah dan jengkel. Ya. Jadi itu kondisi ketika kita ragu apakah 3 atau 4, maka yakinlah bahwa yang 3 sudah pasti, yang yakin 3, yang 4 yang meragukan. Maka tambahkan 1 rakaat untuk kemudian menambahkan dengan sujud sahwi. Itu cara untuk mengambil sikap agar kita tidak ragu. Ya. Contoh yang lain misalnya ketika kita wudhu, kita udah wudhu, dan setelah sekian waktu kita ragu, ya, kira-kira batal atau enggak. Nah, kondisi kayak ini, seperti ini, maka kita kembali ke hukum asalnya. Kita sudah wudhu, kan gitu kan? Kita sudah wudhu. Yang yakin kan wudhunya, udah pasti wudhu. Yang ragu kan batal atau enggaknya, gitu kan? Maka dikembalikan kepada wudhu tadi. Ya. Apalagi tadi ada yang bersaksi, oh ya tadi udah wudhu, baru saya wudhunya misalnya. Nah, itu memperkuat keyakinan kita. Maka kita yakin kita sudah wudhu, nggak usah kemudian wudhu lagi dengan keraguan tadi, ya. Dan kan sering kan di antara mungkin sebagian masyarakat yang karena keraguan itu membuat dia tidak nyaman. Udah wudhu, baru sekian kali wudhu lagi misalnya, ya. Itu tidak boleh, itu setan itu. Ya. Makanya harus diyakinkan. Ya. Kalau tawaf misalkan, tawaf baru 4 atau 6 atau 7 belum yakin, maka yakinlah yang 6-nya misalnya. Yang 6 udah yakin, yang 7 masih meragukan, maka tambahkan 1 lagi. Ya. Meskipun nanti faktanya 8 gitu kan, tapi kita yakin baru 6 gitu. Hal seperti ini yang kemudian harus kita perhatikan karena sering terjadi. Orang mau sholat Allahu Akbar, ulang lagi Allahu Akbar sampai 5 kali baru kemudian terus ini syak, ini keraguan. Makanya harus diyakinkan, ya, jangan kemudian mengikuti apa yang menjadi godaan setan tadi untuk untuk ragu tentang apa yang kita lakukan. Baik, itu mungkin semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan hari ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah pada kita sehingga kita bisa istiqomah untuk mengisi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah, dengan sholat sunnah, dengan ngaji, dengan melakukan kajian, dengan zikir, dengan itikaf dan sebagainya. Semoga kita dapat mengambil keberkahan di bulan Ramadan ini, yang kita bisa sampai nanti di akhir Ramadan menjadi hamba-hamba yang minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.